Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk adik-adik ya, adik-adik Mas Mbak dari angkatan 2020. Selamat datang juga. Terima kasih atas kehadiran. Di sini ada Prof. Lilik Sutiarso, Kepala Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem yang juga Kepala Program Studi Sarjana Teknik Pertanian. Kemudian di sini ada juga Bapak Ibu dosen yang lain, koordinator KBK ya. Di sini ada Pak Radi dari koordinator KBK TMB, Teknik Mesin Biosistem. Kemudian ada Ibu Devi Yuni Susanti, koordinator KBK Teknik Pangan, Pasca Panen dan Bioproses. Kemudian ada juga Bapak Chandra Setiawan. Pak Chandra Setiawan, gimana? Tes. Pak Chandra Setiawan itu beliau koordinator KBK Teknik Sumber Daya Lahan dan Air. Kemudian Pak Bayu Dwi Apri Nugroho, koordinator Teknik Pengendalian Lingkungan Hayati. Selain beliau juga ada Bapak Andri Prima Nugroho, beliau Kepala Laboratorium TLBP, Teknik Lingkungan Bangunan Pertanian, dan Ibu Murtiningrum, Kepala Laboratorium Fisika Hayati. Selamat siang semuanya, semoga Anda, saya, kita semua senantiasa sehat ya, sehingga siang ini masih bisa ya memiliki kesempatan untuk bisa bersua ya, walaupun masih melalui media online. Anda dikumpulkan, oh ya, saya Pak Arifin ya, saya Pak Arifin kebetulan di sini membantu Prof. Lilik, saya sebagai Sekretaris Departemen TPB. Mungkin untuk Anda yang belum pernah ketemu saya ya, sudah pernah belum ya? Saya ngajar mata kuliah dasar itu dulu komunikasi hasil pertanian, kemudian satuan operasi belum ya Dek ya Anda? Sudah? Belum ya, karena ada pergantian kurikulum ya, berarti Anda ketemu saya semester ini nanti. Nah, jadi saya memang masih agak belum familiar dengan nama-nama Anda. Saya Pak Arifin, Sekretaris Departemen membantu Prof. Lilik di Departemen TPB. Pada siang hari ini ya, jadi mungkin saya cerita sedikit, nanti Prof. Lilik akan lebih banyak menceritakan tentang apa itu KBK dan kenapa Anda harus memilih KBK ya. Jadi saya hanya mengantarkan singkat sejak tahun 2000, sekarang 2022, berarti sejak tahun 2021 atau tahun kemarin, mahasiswa S1 Prodi Teknik Pertanian itu pada semester 5 ya. Jadi di semester 5 itu sudah harus memilih kelompok bidang keilmuan yang diminatinya. Jika sebelumnya mungkin Anda pernah mendengar dari kakak-kakak tingkat yang lebih senior lagi, di situ dulu masih basisnya laboratorium. Jadi di kita itu ada 5 laboratorium, nanti Pak Lili akan menjelaskan lebih detail. Nah, sejak tahun kemarin ya, tahun kemarin tepatnya karena kita menyongsong perubahan kurikulum ke 2021, sekarang kita jadi pengembangan sumber daya manusia ya, termasuk dosen dan mahasiswa itu didasarkan atas KBK, kelompok bidang keilmuan. Ini tadi ada koreksi dari Bu Tining ya. Betul, kalau mata kuliah pilihan itu mulai ada di semester 4 ya sebetulnya. Jadi itu ya, oleh karena itu nanti Anda bisa atau Anda mencermati monggo paparan dari Pak Lilik selaku Kaprodi dan Bapak Ibu Koordinator KBK, sehingga nanti ya ke depannya ya nanti Anda bisa memilih KBK mana, kelompok bidang keilmuan mana yang kira-kira cocok dengan passion Anda. Kemudian Anda pilih itu, kemudian nanti mata kuliahnya pasti akan berbeda ya. Misalnya TSLA, Teknik Sumber Daya Lahan dan Air, pasti akan berbeda dengan TPP, Teknik Pangan, Pasca Panen dan Bioproses. Oleh karena itu, saat ini mungkin untuk Anda yang belum menentukan KBK ya, siapa tahu Anda sebelumnya sudah menonton versi tahun lalu. Nah, saat ini nanti Anda bisa harapannya lebih jelas lagi mendapatkan penjelasan dari Bapak Ibu Koordinator KBK. Nah, seandainya Anda ada pertanyaan, nanti di akhir sesi ini nanti juga ada sesi Q&A ya, mungkin barang 30 menit lah. Di akhir nanti juga akan saya bagikan link ya, jadi link Google Form, nanti Anda mengisi itu, kemudian nanti Anda pilih kira-kira Anda akan tergabung atau akan memilih KBK mana. Saya atau kami berikan waktu 1 minggu untuk Anda, sehingga Anda betul-betul bisa
mempertimbangkan dengan baik penjelasan Bapak Ibu dosen. Begitu ya. Jadi pengantar sekilas dari saya. Siang ini saya akan memandu acara ini. Nah, untuk yang pertama saya berikan kesempatan monggo kepada Prof. Lili Sutiarso selaku Kaprodi untuk memberikan pengantar sebelum nanti Bapak Ibu Koordinator KPK menjelaskan KPK-nya masing-masing. Kepada Prof. Lili Sutiarso, saya persilahkan. Oke, terima kasih Pak Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam sehat. Adik-adik yang kita banggakan. Khusus ini angkatan 2020 semuanya ya, kalau nggak salah. Jadi sebagian. Kemudian juga rekan-rekan dosen yang hadir pada Zoom meeting siang hari ini. Jadi ada beberapa tadi saya lihat. Terima kasih khususnya ini yang koordinator KPK, kemudian juga ada kepala lab, kemudian juga ada dosen yang lainnya. Oke, seperti yang disampaikan oleh Pak Arifin tadi sebagai sekretaris, ada perubahan yang ya kalau boleh dikatakan adalah cukup signifikan di dalam pengelolaan program studi kita. Ya, jadi mungkin kalau dulu adik-adik mahasiswa itu dikelompokkan ya atau di grup berdasarkan lab atau laboratorium. Ya, namun beberapa tahun terakhir ini ada perubahan regulasi, ada perubahan kebijakan. Ya sebenarnya sejak 2015 peraturan rektor dikeluarkan bahwa status laboratorium itu sebagai unit penunjang kegiatan Tridharma. Ya, Tridharma itu apa? Ada pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat. Jadi memang statusnya adalah unit penunjang. Nah, kemudian ditanyakan di mana pengembangan ilmu atau bidang ilmu itu berada. Ya, kemudian ada regulasinya atau kebijakannya bahwa pengembangan keilmuan di dalam suatu program studi itu dinamakan kelompok bidang keahlian atau KBK. Nah, KBK inilah yang kemudian sejak tahun kemarin disahkan di tingkat fakultas juga. Kita ada 4 KBK ya, dan tidak hanya adik-adik saja nantinya, tetapi juga Bapak Ibu dosen. Ya, jadi kenapa siang ini kita adakan sosialisasi kepada adik-adik? Ya, ini adalah untuk mempersiapkan. Ya, jadi tadi oleh Pak Sekdep diberi waktu untuk memilih kelompok bidang keahlian di mana yang nantinya akan diminati. Ya, mungkin saya share sedikit Pak Arifin, boleh ya? Silahkan. Di mana ini? Oke. Ya, ini mungkin sedikit terlihat ya. Apakah terlihat? Sudah, Pak. Oke, saya stop video biar tidak terlalu berat sinyalnya. Ya, jadi ini adik-adik semuanya. Ya, jadi ada 4 bidang keahlian, ada 4 bidang keilmuan di dalam program studi teknik pertanian. Ya, yang ini tentunya memang hampir mirip dengan pembagian laboratorium pada waktu yang lalu, tetapi saya kira maknanya menjadi berbeda ya, karena kalau di bawah itu adalah kita punya 5 lab ya, ada lab TSLA, ada lab biofisik ya, atau Fiskayati maaf,
ya, kemudian ada lab EMP, ada lab bangunan dan lingkungan TLBP, kemudian ada lab teknik pangan dan pasca panen, ya. Jadi lab di situ mempunyai fungsi atau mempunyai tugas memfasilitasi kegiatan tridharma kita, ya. Jadi kalau kegiatan akademik, kegiatan tridharma kita ini tentunya tidak hanya untuk dosen, ya, tetapi juga untuk adik-adik, ya. Jadi adik-adik nanti di dalam misalnya melakukan aktivitas untuk tugas akhir, ya, itu bisa menggunakan lab dan boleh, ya, dalam satu waktu bisa tidak hanya satu lab saja, ya, bisa beberapa lab, ya, secara bersamaan untuk mendukung atau untuk menyelesaikan tugas akhirnya. Nah, tetapi yang penting di sini adalah yang di atas ini ada 4 kelompok kebidangan keahliannya. Jadi namanya hampir sama karena memang secara sejarahnya KBK ini berkembang dari laboratorium-laboratorium yang ada dulu, ya, dan tetapi memang ada beberapa yang tergabung menjadi satu. Ya, jadi ada 4 KBK yang nanti bisa adik-adik pilih, ya, untuk menunjang, mendukung penyelesaian tugas akhirnya nanti. Ya, jadi kerja praktek ada di situ. Mungkin nanti dengan program MBKM akan magang di suatu industri dan sebagainya. Nah, ini tentunya akan menyesuaikan kebidangan yang akan diambil. Oleh karena itu tadi Pak Arifin memberikan pesan, benar-benar ini diperhatikan, benar-benar ini dipertimbangkan, akan memilih satu dari 4 kelompok bidang keahlian ini. Kelompok bidang keahlian pertama itu adalah Land and Water Resources Engineering, jadi teknik sumber daya lahan dan air. Ini nanti koordinatornya Pak Chandra, ya, akan memberikan secara detail apa itu, ya, apa yang dipelajari di situ, apa yang contoh-contoh misalnya risetnya atau penelitiannya, ya, yang nanti bisa dijadikan tugas akhir. Dan silahkan nanti yang berminat di teknik sumber daya lahan dan air ini bisa secara detail nanti berdiskusi dengan Bapak Ibu dosen yang ada di situ. Kemudian teknik bioenvironmental, ya, teknik hayati, ya. Kemudian ini koordinator praktikumnya adalah Pak Bayu Apri Nugroho, ya. Kemudian KBK yang ketiga adalah teknik mesin biosistem. Ini koordinatornya adalah Pak Radi, ya, jadi di situ ada alat mesin, ada energi dalam, ya, bioenergi, kemudian juga robotik ada di situ, otomasi, ya, dan sebagainya, otomatisasi, kemudian biosistem informatics, ya. Jadi apa saja yang akan dipelajari di dalam biomachinery engineering ini nanti Pak Radi akan menjelaskan. Kemudian yang keempat ini adalah teknik pangan, pasca panen dan bioproses, ya. Ini baru koordinatornya, kalau tahun sebelumnya adalah Pak Joko Nugroho, kalau yang sekarang ini adalah Bu Devi, ya. Jadi apa nanti yang akan dipelajari di situ juga akan jadi inilah yang sebetulnya mendasari kenapa adik-adik kita beri waktu, ya, untuk memilih salah satu KBK. Dan kalau sudah memilih memang ya sudah, itulah nanti keilmuan atau ke bidang ilmu yang nantinya akan membawa adik-adik sampai selesai, ya, sampai di wisuda. Ya, jadi betul-betul tolong difikirkan, dan saya kira departemen, kemudian dosen pembimbing akademik, ya, dan semuanya ini terbuka untuk berdiskusi. Jadi silahkan kalau ada adik-adik yang akan menanyakan lebih detail lagi, ya, silahkan, kita terbuka.
untuk memberikan penjelasan, sehingga harapannya adalah pilihan adik-adik adalah yang memang tepat, ya. Kemudian sedikit saja bahwa ya ini gambaran kerjasama internasional kita, departemen kita dengan beberapa perguruan tinggi di luar negeri, dan ini memang ada sangkut pautnya, ada keterkaitannya nanti dengan aktivitas-aktivitas adik-adik di dalam menyelesaikan tugas akhir, karena dengan program MBKM, dengan program kerjasama internasional, adik-adik bisa mengikuti program-program yang ada yang rutin kita lakukan. Memang kemarin selama pandemi kita off, ya, tidak ada student mobility dan sebagainya, hanya saya kira terakhir ya kita kirim kakak-kakak angkatan Anda ke Austria untuk mengikuti student mobility, ya. Tetapi harapannya tahun ini akan menjadi lebih baik, ya. Kemudian adik-adik bisa mengambil beberapa program, ya, yang orientasinya lebih ke internasional. Oleh karena itu tolong betul-betul dipertimbangkan, ya, bidang-bidang yang diminati, dan nantinya bisa juga, ya, melakukan kerjasama, melakukan penelitian-penelitian di luar negeri, ya, dengan Malaysia, dengan Singapura, dengan Filipina misalnya, atau dengan beberapa negara di Jepang, beberapa perguruan tinggi di Jepang atau di Korea dan sebagainya, sehingga kita ingin adik-adik punya internasional pengalaman, ya. Jadi ini yang kegiatan di Austria, ya, yang saya kira ini saat ini masih terus berlangsung, ya. Kemudian ada di Taiwan, ya, silahkan, ya, kita sudah punya kerjasama, manfaatkan, ya. Jadi kita ingin bahwa adik-adik lulus dari Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem ini punya pengalaman yang banyak, tidak hanya nasional, bahkan tidak hanya lokal, wilayah DIY saja, tetapi adik-adik punya kesempatan untuk ini kakak-kakak Anda yang sudah lulus yang melakukan penelitian di Thailand, ya, di bawah bimbingan Pak Andri, ya, untuk smart system, smart teknologi. Ya, jadi pertukaran mahasiswa di tingkat internasional itu juga nantinya menjadi target, ya, bagi departemen, dan harapannya adik-adik punya minat ke arah sana. Jadi ini yang di Malaysia, kemudian di Filipina, ya, ini yang di Jepang, ya. Jadi tidak ada alasan atau tidak ada hambatan sebetulnya adik-adik untuk menyelesaikan tugas akhirnya di luar negeri, ya. Jadi silahkan manfaatkan kerjasama yang kita miliki, ya. Kemudian, dan ini semuanya gratis, ya. Jadi Anda tidak perlu memikirkan pendanaan dan sebagainya. Biasanya program-program rutin yang kita adakan antar perguruan tinggi dengan luar negeri itu biasanya sudah ada program pendanaannya. Sekarang tinggal Anda menyiapkan diri bahasa, tentunya, ya, bahasa Inggris, kemudian juga motivasi untuk studi atau untuk menyelesaikan, ya, misalnya 3 bulan, 4 bulan di luar negeri, saya kira itu sangat terbuka. Saya kira itu pesan dari departemen. Jadi betul-betul manfaatkan kerjasama internasional yang kita bangun untuk membangun kompetensi adik-adik, ya. Jadi itu yang kita sangat harapkan. Saya kira nanti secara detail masing-masing koordinator KPK akan menjelaskan, dan kita ingin ada komunikasi 2 arah, diskusi, ya, adik-adik bisa bertanya lebih detail nanti, ya. Kemudian dalam waktu 1 minggu ini adik-adik sudah punya pilihan, ya, dengan mekanisme pemilihan, saya kira secara online, ya, yang
disiapkan oleh departemen. Saya kira begitu. Selamat berdiskusi ataupun apa istilahnya ya, sosialisasi KPK pada adik-adik mahasiswa. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lele atas pengantar ya dan pembukanya. Harapannya nanti ini bisa menjadi apa? Bisa menjadi satu hal ya yang mengikat, yang menjadi apa istilahnya, penyatu dari hal-hal yang lebih detail akan nanti disampaikan oleh Bapak Ibu Koordinator KPK. Nah, berikutnya ini ya, setelah ini nanti ada Pak Radi, Bu Devi, Pak Chandra, dan Pak Bayu yang akan menerangkan KBK-nya masing-masing. Monggo, silahkan Anda semua, saya harapkan bisa mencermati dengan baik, sehingga nanti harapannya Anda memilih KBK itu tidak hanya karena ikut-ikutan ya. Ini penting sekali karena kadang itu saya beberapa kali ya ketika kuliah, ada misalnya mahasiswa dari minat atau KBKA yang topiknya jauh sekali dengan TPP ya misalnya gitu-gitu, kok ada ngambil pangan gitu ya. Saya sering tanya, Anda itu belajar tanah, kok tiba-tiba Anda pengambil bahan pangan, itu kan jauh sekali ya. Jadi harapannya nanti ketika Anda betul-betul sudah memahami KBK yang semua KBK di sini, pilihan yang Anda lakukan itu adalah merupakan pilihan yang bertanggung jawab, tidak hanya ikut-ikutan teman. Intinya seperti itu ya. Nah, kemudian ini kok sepi banget tuh ya. Saya ada ini, Dek. Saya punya satu souvenir ya dari departemen. Ini ada apa istilahnya? Ada tumbler ya. Tumbler minuman dari departemen, ini mahasiswa tidak ada yang punya ini. Ini di sini ya, ada penunjuk suhu dan sebagainya. Nanti di akhir acara setelah penjelasan dari 4 koordinator KBK, saya akan memberikan satu pertanyaan untuk Anda. Nah, nanti untuk Anda yang bisa menjawab dengan benar, Anda silahkan mengambil tumbler ini ya di ruang departemen ya. Jadi di ruang departemen Teknik Pertanian dan Biosistem. Nanti untuk Anda yang belum tahu itu ada di mana, Anda bisa cari tahu ya. Siapa tahu Anda belum pernah ke kampus ya, mungkin seperti itu, jadi nanti Anda jadi tahu. Mungkin Anda nyasar ke lantai 5 misalnya gitu ya, siapa tahu kan seperti itu. Begitu ya, jadi setelah ini silahkan Anda bisa mencermati penjelasan tiap-tiap KBK. Kepada Bapak Ibu Koordinator KBK, kami sediakan waktu 15 menit. Nanti seandainya sudah 10 menit, saya akan berikan sign ya, untuk mengingatkan bahwa waktu tersisa tinggal 5 menit. Untuk yang pertama, saya dari abjad ya sebetulnya. Urutan abjad itu ada Pak Radi ya, Teknik Mesin Biosistem. Yang pertama. Monggo Pak Radi. Oh, yeah. Matur nuwun Pak Arifin atas waktu yang diberikan untuk adik-adik mahasiswa Teknik Pertanian dan Biosistem angkatan 2020 itu ya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Sebetulnya kita menanti kehadiran adik-adik di kampus untuk bisa melihat secara langsung itu ya, seperti apa KBK Teknik Mesin Biosistem dan juga laboratorium yang mendukung pada KBK Teknik Mesin dan Biosistem, serta melihat bagaimana aktivitas penelitian atau riset yang dilakukan oleh Bapak Ibu dosen dari KBK Teknik Mesin dan Biosistem. Izinkanlah pada siang hari ini saya mengawali diskusi penjelasan KBK untuk menyampaikan apa itu terkait dengan KBK Teknik Mesin dan Biosistem. Mungkin izin share ya Pak Arifin. Silakan Pak Radi. Ini apakah sudah terlihat ya? Sudah Pak. Jadi munculnya KBK Teknik Mesin dan Biosistem ini kita awali dengan kondisi realita di sekitar kita gitu ya, di mana saat ini pertanian secara umum atau biosistem secara umum itu ya, karena teknik biosistem lain dari teknik pertanian, jadi pertanian secara umum itu kondisinya seperti ini. Jadi kalau kita lihat itu di sekitar kita mulai dari
bisa dikatakan yang manual sampai dengan yang mekanis dan bahkan sampai yang sudah menerapkan teknologi tinggi itu ada itu ya. Jadi kalau kita lihat dari perkembangan revolusi industri, ada yang mulai dari revolusi industri 1 sampai dengan 4 itu ada semuanya. Untuk itu maka kita dari KPK Teknik Mesin dan Biosistem itu berupaya itu ya, bagaimana supaya pertanian di kita itu setidaknya makin banyak itu ya yang mengarah menerapkan pada pertanian 4.0 atau mengacu pada perkembangan revolusi industri 4.0 yang disebut sebagai pertanian atau biosistem 4.0. Nah, untuk itu maka KPK Teknik Mesin Biosistem itu memiliki ya brand image gitu ya. Itu bisa kita gambarkan seperti pada layar itu ya. Jadi simbolnya seperti traktor gitu ya, menunjukkan bahwa kita bergerak dalam bidang mesin, alat mesin gitu untuk mendukung kegiatan pertanian yang kita gambarkan dengan model rangkaian elektronik seperti ini itu ya. Harapannya mesin itu sudah dilengkapi dengan alat mesin dengan rangkaian-rangkaian elektronik, karena kunci utama di dalam kok muncul ini pengembangan industri 4.0 di bidang pertanian itu bahwa alat mesin itu memang harus dilengkapi dengan rangkaian-rangkaian elektronik dan sebagainya yang mendukung pada modernisasi atau otomasi tersebut itu. Kemudian juga kita lihat bahwa saat ini tren pertanian itu sudah mengarah kepada pertanian digital. Kita juga menangkap itu yang kita simbolkan dengan adanya daun itu ya, yang bentuknya seperti ada di belakang itu ya, bentuknya digital gitu. Jadi kita punya spirit, inspirasi itu untuk bisa mewujudkan pertanian digital melalui KPK Teknik Mesin dan Biosistem ini. Sehingga tujuan utama dari KPK ini adalah mewujudkan industri pertanian atau biosistem modern melalui pengembangan dan penerapan alat dan mesin pertanian secara presisi, cerdas, dan humanis. Nah, kemudian harapannya apa ketika nanti adik-adik masuk di dalam kelompok KPK Teknik Mesin dan Biosistem ini, adik-adik memiliki kompetensi itu ya, bahwa adik-adik mampu untuk menerapkan teknik dan manajemen di dalam pengembangan energi, kemudian desain, manufaktur, alat dan mesin pertanian pada sistem produksi dan industri masa hayati secara presisi, cerdas, dan humanis gitu. Nah, terus untuk memberikan gambaran terkait dengan KPK ini itu ya, jadi kita ada anggota-anggota KPK Teknik Mesin Biosistem itu. Jadi yang pertama ini adalah Prof. Litik Sutiarso, beliau adalah Ketua Departemen sekaligus Ketua Program Studi Teknik Pertanian, mungkin adik-adik sudah sangat kenal. Kemudian yang kedua ada Prof. Bambang Purwantana itu ya, yang belakangan. Kemudian ada Dr. Rudiati Evi Masitoh itu, kemudian saya sendiri Adi selaku koordinator dari KPK Teknik Mesin dan Biosistem, kemudian ada Pak Dr. Andri Primanugroho yang sebelah kanan ini, kemudian sebelah bawah ada Bu Sri Markumningsih yang saat ini sedang melanjutkan studi di Korea, itu mungkin beberapa waktu lagi itu juga sudah menyelesaikan studi, kemudian kembali bergabung dengan kita itu. Kemudian berikutnya ada Dr. Makbul Hajat ini, kemudian ini anggota kita yang baru itu ya, ada Dr. Kandidat Deva Rahadian itu yang saat ini juga masih dalam tahap penyelesaian studi, tapi sudah mulai aktif bergabung dalam pengembangan KPK Teknik Mesin Biosistem. Selain itu juga ada beberapa anggota kita dengan keanggotaan minor, yaitu ada Dr. Ngadise, Dr. Sri Rahayu, Dr. Arifin atau Pak Sekretaris Departemen, kemudian Bu Hanim, Zuhrotul Amanah, kemudian ada Pak Bayu Nugraha. Nah, kemudian apa sih yang ada di dalam KPK Teknik Mesin dan Biosistem? Nah, secara umum ada 4 kebidangan yang kita kembangkan atau kita tuju itu ya dalam pengembangan keilmuan teknik
mesin dan biosistem. Yang pertama itu terkait dengan teknik bioenergi atau bioenergy engineering. Kemudian yang kedua terkait dengan teknik mesin bioproduksi itu atau BME itu. Kemudian ada sistem manajemen bioinformatika itu, kemudian ada teknik biosensing dan robotika. Lah, gambaran dari masing-masing kebidangan, 4 kebidangan ini sebagai berikut. Yang pertama adalah teknik bioenergi itu sendiri adalah upaya itu atau teknik itu dalam rangka untuk mengolah biomas atau massa hayati menjadi sumber energi yang baru terbarukan atau menjadi bioenergi. Ini untuk kebidangan ini dipelopori oleh Prof. Bambang Purwantona itu dalam berbagai riset dan penelitian dengan kata kunci seperti ada pirolisis biomasa, kemudian ada gasifikasi biomasa, biogas, bioetanol, biodiesel, kemudian ada biobriket. Jadi semuanya ini sumber energi alternatif ini memang diproses, diproduksi, diolah dari limbah-limbah massa hayati atau dari biomas gitu. Jadi harapannya dari pengembangan ini bisa digunakan untuk mensupport energi yang diperlukan di dalam industri pertanian itu sendiri itu. Nah, kemudian yang berikutnya terkait dengan teknik mesin bioproduksi itu apa? Itu yaitu terkait dengan teknik untuk merancang, mengkonstruksi, menguji, dan mengevaluasi alat dan mesin agroindustri. Itu jadi alat mesin pertanian itu banyak, bagaimana KBK kita itu memberikan bekal kepada adik-adik, kepada mahasiswa untuk mampu melakukan kegiatan perancangan itu tadi, bagaimana cara mengkonstruksinya dan bagaimana cara menguji serta mengevaluasi. Beberapa keyword yang bisa diambil dari kebidangan ini antara lain seperti ada optimalisasi, kemudian ada konstruksi mesin pertanian, kemudian ada terkait dengan teramekanik, kemudian juga ada yang terkait atau berkaitan dengan bagaimana kita memanage alat mesin yang banyak itu dalam sebuah sistem agroindustri itu. Kemudian yang berikutnya terkait dengan bioinformatik atau teknik informatika biosistem ini terkait dengan bagaimana kita mengembangkan sebuah sistem itu untuk mengelola informasi-informasi di dalam pengembangan pertanian yang modern itu tadi. Beberapa yang kita pelajari di dalam keilmuan ini antara lain seperti ada manajemen pengetahuan, kemudian ada pelajari terkait dengan sistem pengembangan sistem pendukung keputusan itu, kemudian ada sistem manajemen informasi, kemudian ada sistem pakar, ada expert system, kemudian ada neural network dan sebagainya. Harapannya apa? Dengan apa yang dipelajari ini bisa memberikan bekal bagi adik-adik itu untuk mengembangkan pertanian yang modern. Kemudian yang Pak Radi, mohon maaf waktunya tinggal 5 menit ya Pak Radi ya. Oh nggih, Pak, ternyata singkat sekali itu nggih. Jadi terus yang berikutnya terkait dengan biosensing dan robotika, yaitu bagaimana kita memberikan bekal kepada adik dalam pengembangan dan penerapan biosensing, kontrol, otomasi, dan robotika biosistem. Lah beberapa keyword di sini ya tentunya terkait dengan mata-mata kuliah yang berkenaan dengan bagaimana kita mengembangkan kontrol dan robotika. Nah ini yang penting bagi adik-adik bahwa nanti ketika adik-adik mengambil KBK ini itu ya akan belajar bagaimana pengembangan ilmu di KBK TMB ini. Jadi beberapa mata kuliah nanti ini ada mesin produksi pertanian, kemudian pengantar sistem kontrol, kemudian mata kuliah pilihannya ada daya energi konstruktif dan seterusnya. Mungkin nanti bisa dilihat di ini ya slide saja itu ya. Nah, terus kemudian fasilitas utama apa yang nanti bisa mendukung di dalam pengembangan KBK ini. Secara umum kita memiliki fasilitas utama dan pendukung itu ya. Yang utama ini karena KBK ini itu dulunya dari Laboratorium Energi dan Mesin Pertanian sehingga
peralatan utamanya untuk mendukung pengembangan KBK ini ya dari lab EMP itu yang utama, yaitu ada beberapa sublab, secara umum ada 8 sublab, ada alsin, daya, energi, elektronika dan instrumentasi, informatika pertanian, kelistrikan pertanian, kontrol dan robotik pertanian, serta perbengkelan. Kemudian juga didukung oleh keempat lab yang ada di Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem itu. Nah, kemudian ini beberapa fasilitas utama saat ini kita memiliki ada printer 3D itu yang digunakan untuk desain itu, kemudian ada drone, kemudian ada mesin-mesin bioproduksi, ada mesin fresh, bubut dan sebagainya itu. Kemudian juga beberapa peralatan yang mendukung ke arah kontrol dan robotik seperti pneumatic trainer, kemudian ada PLC gitu ya, mungkin adik-adik sama ini banyak belajar terkait dengan microcontroller, tapi kalau kemudian kita ingin beralih ke industri, maka biasanya kita menggunakan hardware yang lebih handal, misalnya kita menggunakan PLC lah. Kita ada ruang, kita ada fasilitas untuk belajar terkait dengan itu. Kemudian juga terkait dengan mesin itu juga ada, kemudian ada robotik ini yang merupakan alat terbaru kita. Kita memiliki robot Epson VT6 yang kita gunakan untuk mendukung riset di bidang robotik. Kemudian tempat kerja praktek itu ya. Nah, tempat kerja praktek ini ada macam-macam, pokoknya semua yang berkaitan dengan teknik mesin, teknik pertanian dan sistem bisa digunakan sebagai pilihan tempat kerja praktek, hanya nanti penekanannya pada apa yang akan dipelajari lebih detail itu tentunya disesuaikan dengan keminatan di KBK TMB itu. Nah, ini banyak beberapa yang terkait dengan judul-judul kerja praktek gitu ya. Nanti kami share setelah ini itu. Nah, kemudian ini juga ada beberapa riset kerjasama itu. Nih, kemudian mungkin biar kita bisa memberikan gambaran gitu ya, kira-kira apa sih yang banyak dilakukan oleh dosen-dosen di TMB itu ya. Nah, ini salah satunya yang terakhir itu hasil penelitian inovatif yang dilakukan oleh Pak Makbul Hajat itu ya, terkait dengan pemanfaatan nyamplung arang itu untuk briket gitu. Nah, kemudian ini ya dikembangkan oleh Pak Andri itu pengembangan framework itu yang digunakan untuk mengelola dan mengumpulkan data-data atau informasi dari sistem pertanian itu yang kemudian bisa diolah, kemudian bisa dimanfaatkan oleh petani itu ya. Nah, kemudian ini terkait dengan sistem monitoring dan pengembangannya untuk smart irrigation gitu ya. Kemudian ini juga terkait dengan bagaimana kita lakukan pemonitor pada pertumbuhan tanaman, khususnya pada evapotranspirasi yang dilakukan oleh Pak Andri, kemudian juga beberapa waktu lalu terkait dengan monitoring dan kontrol untuk budidaya jamur dan beberapa yang komoditas pertanian yang lain, yang intinya pada pengembangan otomasi itu. Nah, mungkin itu sekilas gambaran terkait dengan apa yang dilakukan di KBK Teknik Mesin dan Sistem. Saat ini sudah bergabung Pak Andri Trimanugroho. Cek. Pak Radi. Ya, mungkin bisa disampaikan contoh riset dari yang dilakukan di KBK TMB ya Pak? Oh, nggih. Selamat siang rekan-rekan sekalian. 2020 ya ini ya. Waktunya 3 menit Pak Andri ya. Oh, saya udah disemprit Pak Sekda. Udah habis ya TMB ini. Wah, sitingkas Pak. Ya ini beberapa penelitian terkait dengan informatika khususnya. Saya mendapat jatah dari Pak Radi itu untuk informatika. Jadi beberapa pengembangan sistem terkait hardware, software, sistem itu kita kembangkan di ini teknik mesin dan biosistem. Ini beberapa contoh sistem yang sudah dikembangkan, ada terkait dengan tanaman, lingkungan, dan juga terkait dengan aplikasi di lab-lab lain. Nah itu di TMB pengembangan sistemnya. Oke, saya kira itu Pak Radi, cukup singkat. Oke, matur nuwun. Untuk berikutnya monggo Pak Makbul Hajat. Ini juga anggota muda dari TMB. Ini ada beberapa juga ya contoh-contoh riset yang akan dikembangkan
dari TMB, contohnya penggunaan sistem robotik ya untuk industri industri makanan seperti itu. Kita sudah memiliki ini ada robotik arm yang siap nanti mendukung kompetensi teman-teman untuk bisa mengembangkan aplikasinya ya dalam dunia industri pangan, misalkan seperti konsultasi atau dalam penggunaan robotik arm ini ada warehouse seperti itu. Jadi mungkin itu. Matur nuwun Pak Makbul. Jadi demikian ya Dik terkait dengan bidang-bidang di KBK Teknik Mesin dan Sistem. Nah, nanti untuk detailnya itu slide ini akan saya share ke adik-adik itu. Jadi ketika adik-adik memiliki harapan untuk bisa mengembangkan pertanian 4.0, jangan ragu-ragu untuk memilih masuk dalam KBK Teknik Mesin dan Sistem. Matur nuwun Pak Arifin. Matur suwun Pak Radi, terima kasih Pak Radi. Ini tadi kalimat closingnya itu powerful ya. Jika adik-adik memiliki keinginan untuk mengembangkan pertanian 4.0, maka jangan ragu untuk memilih teknik mesin biosistem. Gitu ya adik-adik semuanya, saya harap Anda bisa menyerap ya cukup banyak informasi. Nanti seandainya masih perlu informasi lagi, adik-adik Anda semua juga bisa membaca ya, selain tadi nanti dari slide-nya Pak Radi dan Bapak Ibu Koordinator KBK yang lain yang akan dibagi dari website itu juga sudah cukup informatif sebetulnya, dan juga YouTube channel departemen. Nah, untuk mempersingkat waktu, berikutnya kami persilahkan Ibu Devi Yuni Susanti ya, jadi dari TPP untuk mempresentasikan KBK yang dipimpinnya. Untuk adik-adik ini ya, silahkan Anda mencermati dengan baik. Ini menunggu tuannya ya, tumbler. Silahkan Bu Devi. Sebentar saya share screen dulu. Kok nggak muncul tuh maksudnya? Sebentar. Oh ini. Apakah sudah masuk belum ya? Sudah? Sudah Bu Devi. Oke. Ntar ini masih muter-muter yang di sini. Belum bisa di slideshow. Ya. Ya, sudah ya, sudah terlihat semua. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi intinya TMB kan wis kesampaikan. Ampun Pak Radi. Oke. Ini suara saya sudah terdengar ya? Suaranya masuk Pak Arifin. Sudah masuk ya? Oke, nggih. Tadi masih ngobrol jadi tak pikir belum terdengar. Baik, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa dan mahasiswi angkatan 2020 ya yang saya banggakan. Terus kemudian dan kami nantikan kehadirannya ya. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat semua, nggih? Sehat-sehat semua dan semangat ya. Ini respon nggak ya? Baik, ya saya harap kalian sehat. Semangat. Dengar? Semangat. Oh semangat. Ya, semangat. Oh, ini yang semangat bapak-bapaknya. Ya, mau ketemu Bu Devi ya. Oh ya, baik. Ini adik-adik saya harapkan juga semangat dan sehat ya. Baik, tadi seperti disampaikan oleh Pak Kadep dan Pak Sekdep ya di pendahuluan. Nah, di akhir semester ini ya, akhir semester 4 ini kan adik-adik diminta untuk memilih kompetensi minat keilmuan ya yang ingin ditekuni gitu ya. Nah, ini mohon nanti benar-benar
dipahami, kemudian dipikirkan sesuai mungkin passionnya, kemudian sesuai cita-citanya, karena ini akan berpengaruh pada bagaimana nanti departemen itu akan membekali kalian dengan program-programnya ya. Nah ini misalnya akan berpengaruh juga pada bidang kerja, pada keahlian dan sebagainya. Jadi monggo nanti silahkan dipelajari benar-benar dari berbagai KBK yang presentasi hari ini. Nah, kalau tadi Pak Radi itu berbicara tentang KBK TMP ya, di sini saya akan memaparkan tentang KBK Teknik Pangan, Pasca Panen, Bioproses atau disingkat dengan TPPB. Kalau biasanya sih mahasiswa itu mengenalnya itu TPP gitu ya, tapi lengkapnya itu TPPB karena saat ini kita juga mengembangkan tentang bioproses juga. Nah, bahasa Inggrisnya ya di Food Post Harvest and Bioprocess Engineering. Nah, KBK ini sebenarnya lahir dari mana gitu ya, dari latar belakang apa gitu. Nah, di sini kita mendasarkan pada berbagai permasalahan pasca panen ya. Artinya setelah panen itu pasti masih banyak permasalahan. Bagaimana kita menjaga kualitas dari produk pangan ya supaya itu lebih bisa disimpan lama, lebih bisa naik harga jualnya itu kan tentu dipikirkan. Nah, juga termasuk permasalahan tentang penanganannya, kemudian pengolahannya menjadi produk yang berkualitas, terstandar industri. Ya, ini kalau Pak Arifin bilang itu membuat coklat, tetapi coklat yang dengan teknik, dengan teknologi, sehingga bukan asal coklat. Nah, contohnya itu ya. Kemudian ada lagi, ya bukan tata boga. Nah, itu. Nah, mungkin nanti Pak Arifin bisa bercerita lebih banyak. Nah, kemudian kita juga mendasarkan pada kebutuhan yang saat ini itu butuh evaluasi mutu dan juga standarisasi proses ya. Baik itu di UKM, pabrik, itu segalanya sekarang sudah harus terstandar agar produknya itu bisa masuk ke pasaran. Nah, di samping itu ada permasalahan sanitasi industri, permasalahan penyimpanan pangan, dan sebagainya. Nah, ini yang menjadikan kita berpikiran bagaimana kita bisa menghadirkan solusi untuk mengoptimalkan produk-produk pertanian tersebut dan produksi pangan dengan teknik pengolahan serta proses yang tepat. Nah, ini yang akan kita kembangkan. Jadi kita akan berusaha menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat saat ini ya. Misalnya kita lihat rendahnya harga gabah, jagung, cabai yang harganya itu fluktuatif ya, kadang tinggi, kadang rendah, sehingga hal itu kan akan merugikan petani. Nah, bagaimana kita mengangkat itu atau kita bisa menjadi pemain di situ supaya meningkatkan nilai jual dari produk-produk pertanian tersebut menjadi sebuah potensi bisnis, potensi industri, potensi ekspor dan sebagainya. Nah, tidak hanya produk-produk hortikultura, tetapi juga buah-buahan, singkong ya, sebagaimana kita ketahui saat ini singkong mulai banyak diekspor di Eropa ya, dengan berbagai daya tariknya, kita itu memiliki sumber daya yang luar biasa. Nah, tetapi kan permasalahan proses ini perlu ditangani, misalnya beras itu masih sering berkutu, kemudian nanasnya cepat busuk, pisang, salak, dan sebagainya, kemudian permasalahan pengeringan kerupuk. Nah, kita berusaha menghadirkan solusi-solusi ini. Bagaimana teknik penyimpanan beras, bagaimana membuat pengering yang bisa tepat, menghadirkan kerupuk yang bagus, berkualitas, tetap mekar, tidak bantat gitu ya. Terus kemudian bagaimana menaikkan nilai tambah dari produk ya, produk-produk yang tadi mungkin nilainya masih rendah, kita sulap menjadi produk-produk yang memiliki nilai harga tinggi dan berpotensi ekspor. Bagaimana mengolah kopi dan kakao ya, yang berkualitas sehingga kita bisa menghadirkan kopi dengan grade yang bagus, coklat dengan grade yang bagus. Nah, kita juga merancang bagaimana prosesnya, mendesain mungkin suhunya, waktunya, prosesnya, formulanya, dan juga proses-proses serta mesin pengolahnya. Nah, KBK ini akan menangani dari bagian ini ya, kalau digambar ini kita lihat dari pasca panen, pengolahan hingga penyimpanan termasuk pengemasan. Nah, rencananya kita juga akan mengembangkan tentang smart packaging ya, ini Pak Arifin sudah ingin mengembangkan tentang itu juga. Jadi kita dari panen ya, dari panen sampai finishing menjadi produk yang layak jual. Nah, ini adalah kebidangan yang kalau digambarkan dalam lingkaran kita akan melingkupi teknik pasca panen ya. Devi,
Ya. Bu Devi, itu memang slide-nya tidak di-share apa gimana? Saya share itu? Tidak, dari tadi hanya judul terus ya? Oh, harus di next ya. Sebentar, maaf ya. Oh, ini kelihatan. Oh, ya. Saya pakai mouse, nggak jalan. Aduh, berarti biar dibaleni. Ya tinggal di slide-slide saja, Bu Devi. Oke, ya. Ya, maaf ya, tadi berarti belum terlihat semua. Kalau ini sudah ya, sudah terlihat semua. Dasar pengembangan KBK, betul. Ya. Start Bu Devi. Oh ya, oke. Jadi bidang kompetensi. ini ya. Tadi bidang kompetensinya Bu Devi coba di back sebentar. Oke, bidang kompetensi. Tadi itu pakai mouse kok malah nggak jalan. Berarti harus diklik ini. Oke, ini ya. Jadi bidang kompetensi seperti yang disampaikan tadi, kita akan berusaha memecahkan berbagai permasalahan yang ada ya, baik di pasca panen, kemudian penanganan dan pengolahannya, evaluasi mutu dan standari prosesnya, terus kemudian sanitasi industrinya dan penyimpanan pangannya ya. Jadi solusi-solusi itu kita hadirkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada sehingga produk panen itu bisa bernilai jual tinggi dan berkualitas yang tinggi gitu. Nah, maka bidang kompetensi kita adalah dari pasca panen, pengolahan ya, dan juga hingga pengemasan. Nah, ini untuk ruang lingkupnya. Jadi nanti mata kuliahnya apa saja gitu ya. Nah, itu ada teknik pengolahan pangan ya, ada teknik pasca panen, ada satuan operasi ini tentang proses-prosesnya ya, bagaimana memproses, ada filtrasi, ada separasi, ada pengeringan dan sebagainya, kemudian bagaimana sifat fisik produk bahannya, kemudian bioprosesnya ya, bioproses itu bagaimana kita mungkin membuat yogurt, memanfaatkan mikrobiologi, membuat keju ya, itu dengan bioproses juga, membuat roti, baking dan sebagainya. Tapi kita belajar pada tekniknya, bagaimana bisa mengoptimalkan teknik proses tersebut. Nah, kemudian kita juga berbicara tentang bagaimana teknik penanganan limbahnya, bagaimana perancangan proses dan peralatannya ya. Jadi prosesnya step by step seperti apa, alatnya harus seperti apa. Nah, kemudian teknik pendinginan dan pembekuan, kemudian teknik penyimpanan dan pengemasan, dan juga kita harus memahami tentang bagaimana karakter dari bahan pangan tersebut sehingga nanti proses yang kita terapkan itu bisa sesuai menghasilkan produk yang berkualitas ya, karena kita tahu bagaimana isi dari produk bahan tersebut. Nah, untuk kajiannya, tadi kan objek ilmunya ya. Nah, kalau ini kajiannya itu materialnya apa saja? Kita bisa menggunakan semua produk pertanian yang ada. Jadi berbagai hal bisa kita teliti, baik dari bijian seperti padi, jagung, kedelai ya, sorghum dan sebagainya, buah-buahan, hortikultura, kemudian sayur-sayuran, ada wortel, apel, ya, bawang merah, cabai dan sebagainya, berbagai umbi-umbian ya. Singkong, ketela, porang ya, saat ini mulai banyak booming ya, ini produk-produk umbi ini ya. Ini nilai jualnya sekarang tidak seperti nilai umbi yang dulu. Nah, itu kenapa? Nah, ini karena ada perbaikan teknologi dan teknik pengolahannya. Kemudian bagaimana rimpang ya, termasuk jahe, kunyit ya, kemarin mungkin pandemi ini banyak dibutuhkan untuk obat-obatan herbal, minuman herbal dan sebagainya. Kemudian tanaman perkebunan termasuk seperti kelapa, kopi, kakao dan sebagainya, dan berbagai plasma nutfah lain yang ada di Indonesia yang masih berpotensi untuk dikembangkan. Nah, kalau Anda mungkin kangen ingin masuk ke kampus, mungkin Anda bisa main ke lantai 5 ya. Di sini Post Harvest and Bioprocess Engineering KBK-nya kita kembangkan di lantai 5 ya, lantai 5 dan juga lantai 1 dan lantai 2 gedung lama yang ada di timur musola. Nah, ini di lantai 5 kita tersedia berbagai alat yang digunakan untuk evaluasi, analisa, juga untuk proses. Kalau untuk alat-alat berat Devi, ya. 5 menit lagi ya, Bu Devi, ya. Oh ya, terima kasih Pak Arifin. Kalau yang alat-alat berat, contoh pengembangan mesin-mesin yang sudah kita kembangkan, itu Anda bisa melihat di lantai 1 dan lantai 2 gedung lama. Di situ ada proses mesin pembuat gula semut, ada freeze dryer ya, ada spray dryer, pengering semprot ya, ada juga
pengolah kakao ya Pak Arifin di lantai 2 itu ada. Nanti silahkanlah kalian menengok-nengok produk serta mesin-mesin yang sudah kita hadirkan untuk memproses produk-produk pertanian. Nah, untuk aktivitas-aktivitasnya Anda bisa lihat di sini, mungkin ya terlihat ya ini ya, kita sedang melakukan riset tentang roasting coffee, bagaimana menciptakan kopi yang berkualitas ya dari sisi aroma, dari sisi partikel dan sebagainya. Nah, sehingga kita bisa memberi solusi terhadap bagaimana memproses kopi agar menghasilkan produk yang bisa masuk dalam standar atau malah berkualitas tinggi. Nah, juga rice processing, bagaimana memproses dari gabah hingga beras termasuk gradingnya. Ya saat ini untuk menjadi seorang produsen beras pun harus terstandar. Jadi semua proses harus terdaftar, terstandar. Jadi di sini sangat diperlukan teknik tentang ini yang perlu kita pelajari, gitu ya. Kemudian tentang separasi tepung porang ya, ini juga banyak dikembangkan ya. Ini kita mengolah dari umbi hingga chip porang hingga bubuk porang, bahkan glukomanan yang sudah siap untuk diproses lagi ya menjadi semacam bahan nutrijel dan sebagainya ya, seperti itu. Terus kemudian produk porang ini juga sekarang banyak diminati, baru booming juga. Nah, kemudian kita juga mempelajari tentang bagaimana evaluasi mutu ya, mutu pangan, ada uji tekstur. Nah, ini banyak yang mengujikan tekstur di lab kita, baik itu produk pangan ataupun produk kosmetik ya, beberapa mengujikan. Kemudian kita juga menjadi center of excellence di bidang drying proses ya. Kita mengembangkan berbagai model pengering dari kabinet hingga yang bermodel digabung dengan tungku, kemudian hingga flash dryer, spray dryer, freeze dryer dan sebagainya. Nah, kemudian kita juga proses evaporasi ya, bagaimana proses pengentalan sirup, susu, ekstrak dan sebagainya. Nah, ini tadi Mbak Iva ya, laborannya ya. Ini menjadi catatan kalau Anda sudah minta tanda tangan Mbak Iva ya, ini bisa lulus berarti. Nah, kemudian ini proses uji tekan ya, uji tekan. Kemudian kita juga mengembangkan teknik ekstrusi ya, bagaimana memproses tepung-tepungan itu menjadi ciki ya. Mungkin Anda kenal ya, ada berbagai ciki, terus produk-produk seperti produk ciki-cikian lah itu ya, pas Citos dan sebagainya, itu kita mengembangkan proses ini dengan berbagai metode prosesnya maupun formulanya. Untuk dosen-dosen di sini ada saya sendiri ya, Bu Devi Yuni Susanti, kemudian ada Bapak Joko Nugroho, ada Bapak Nur Sigit Bintoro, kemudian ada Ibu Sri Rahayu, ada Bapak Arifin Dwi Saputro, kemudian ada Ibu Hanim Zurhotul Amanah, ini mungkin sebentar lagi akan pulang dari Korea, kemudian ada Bapak Bayu Nugraha, ya, kemudian ada Bapak Redika Ardi Kusuma, dan juga Ibu Siti Mariam ya. Nah, ini pengajar-pengajar yang ada di KBK ini. Untuk fasilitas, di sini kita ada 3 lab ya, di lantai 5 itu biasanya digunakan untuk analisis berbagai sifat fisik, baik kadar air, warna, tekstur, kromatogram, dan sebagainya. Juga di situ ada viskometer ya. Kemudian di lantai 1 ada berbagai peralatan besar, seperti yang saya sebutkan tadi, berbagai pengembangan dryer-dryer yang ada, terus kemudian kristalisator gula semut, ada ayakan tiller, ada extruder, ada pengolah coklat, ada vacuum fryer dan sebagainya ya, mungkin bisa main-main ke sana untuk melihat. Kemudian untuk material kita tadi sudah bahas ya, jadi kita bisa menggunakan material apa saja untuk kita olah. Jadi untuk kemungkinan pengembangan risetnya Anda bisa tertarik apa gitu, jadi tinggal memilih materi apa yang ingin dikembangkan gitu ya, atau mengikuti topik yang sedang dikembangkan saat ini di lab. Nah, ini ada beberapa materi ya, material di bidang post harvest seperti teknik penyimpanan biji, kemudian handling buah-buahan dan sayur, kemudian
pendinginan dan pembekuan, ada pengeringan, ada penentuan umur simpan dan lain sebagainya. Kemudian di bidang food engineering ya yang dikembangkan beberapa waktu lalu itu kita fokus ke thermal proses, bagaimana mentreatment panasnya yang tepat gitu ya, reologinya, bagaimana teknologi powdernya, bagaimana kontrol prosesnya, food prosesnya, proses pangannya, kemudian modeling matematikanya, ada yang preservasinya atau penyimpanannya. Nah, ini kita juga akan mengembangkan tentang teknik produksi beverage ya, beverage baik dalam bentuk instan, minuman instan ataupun minuman siap saji. Nah, ini akan kita kembangkan mulai tahun ini. Kemudian kita juga melihat bagaimana evaluasi mutunya, kita juga mengembangkan bioproses ya, yang di sini kita akan mengembangkan bioreaktor, baik itu untuk produksi misalnya bioetanol yang menggunakan mikrobiologi, kemudian pembuatan yogurt, terus kemudian pembuatan keju dan sebagainya dari sisi engineering-nya. Nah, ini fasilitas-fasilitas pendukung yang ada. Jadi kita memiliki tekstur meter ya. Tekstur meter itu banyak diminati oleh orang-orang dari luar juga untuk mengujikan teksturnya ya. Jadi kita membuka jasa itu juga. Kemudian gas kromatografi ya, kita bisa mengetahui apa yang ada di dalam komponen gas tertentu gitu ya. Kemudian evaporatornya, kemudian ini kabinet dryer juga ada di lantai 1. Kemudian ada ini ya mini processing beras ya. Jadi dari gabah ke beras yang sudah terpisahkan. Nah, itu kita ada contoh pilot plan-nya di atas. Kemudian kita juga ada ultrasound, kita juga menguji banyak ya tentang mesin pertanian termasuk konselor khususnya pasca panen dan lain sebagainya. Kita memiliki kerjasama yang banyak ya, sehingga untuk kerja praktek Anda tidak perlu ragu. Anda bisa kerja praktek di Puslit Kopi dan Kakao ya, kemudian di Puslit Teh Kina, kemudian PTPN, berbagai PTPN yang ada, kemudian di perusahaan-perusahaan coklat, di Bulog, terus kemudian di perusahaan susu ya, Sari Husada dan lain sebagainya. Kemudian untuk skripsi dan tugas akhir nanti kita biasanya banyak tawaran penelitian ya, karena banyak permintaan kerjasama dari luar. Kemudian untuk lokasi penelitian bisa di lab ataupun bisa di lembaga yang bekerja sama itu ataupun di LIPI. Nah, itu nanti kita bisa dari judulnya bisa dari dosen pembimbing. Anda juga bisa mengusulkan ya. Kemudian untuk penelitian ya tadi sudah lingkupnya adalah di pasca panennya atau rancang bangun alatnya atau rekayasa prosesnya. Ya, ini karena dibatasi jadi terpaksa harus ngebut. Kemudian berbagai ini ya contoh lain. Oh ini lulusan ya, untuk profil lulusan alumni kita banyak yang mengembangkan berhasil menjadi wirausaha ya. Misalnya Anda tahu Cokles ya, es coklat itu alumni tahun 2012 ya. Alumni 2012 sudah memiliki usaha Cokles ya yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian ada juga Pak Dovier ini ya, dia pengusaha benih dan juga olahan dari biji padi dan jagung. Kemudian yang masuk ke perusahaan ya juga banyak ya, seperti di Indolakto, di Sari Husada atau SGM, kemudian di PT Mayora, Anda tahu ya mesti Mayora, kemudian Kopi Kapal Api, kemudian di Indofood, di Bogasari, di Wings Food dan sebagainya, serta di berbagai lembaga seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Bulog ya, bank, dosen dan sebagainya. Nah, ini contoh-contoh foto ya yang ada di Santos Jaya Abadi. Ini Pak Dovier tadi ya, wirausaha yang jelas. Ya, Oke. Ini terus kemudian ini Mas Pandu ini ya juga di perusahaan susu ya SGM. Nah, ini di SGM ini banyak ini. Terus kemudian di Bulog juga banyak. Nah, kemudian kopi ya. Nah, kita mengembangkan kopi ya. Ini salah satu contoh aja. Kita mengembangkan kopi, bagaimana membuat tekniknya. Waktunya sudah 20 menit lebih ya. Mungkin bisa dipercepat. Nah, oke. Ini jadi ini untuk kopi ya, bagaimana menyangrainya hingga menjadi bubuk. Kemudian kakao juga bagaimana dengan teknik smartnya untuk menjadikan coklat yang berkualitas. Kemudian kita juga mengembangkan ini ya berbagai peralatan yang ada, termasuk bagaimana kita melihat mutu dari buah ya,
dengan NIR, kemudian kita juga melakukan proses ekstraksi ya dengan berbagai metode, baik konvensional, dengan ultrasound, dengan ohmik ya, kemudian separasinya seperti apa hingga dienkapsulasi menjadi powder dan juga uji kualitasnya. Nah, kita juga melakukan kerjasama dengan PT Pura dalam hal penyimpanan bawang merah ya pasca panen jagung. Kemudian kita juga memberikan tawaran student exchange ya, banyak yang mengikuti student exchange dengan luar negeri. Kita juga ada tawaran dari Thailand seperti Bu Calida ini ya yang sangat baik hati dan memberikan tawaran banyak beasiswa. Ini Anda mungkin bisa studi lanjut di sana atau exchange di sana gitu ya. Terus ini sudah banyak yang mengikuti. Kemudian untuk pengujian kita rutin melakukan pengujian pasca panen ya, jadi banyak industri-industri yang mengujikan ke kita seperti pengering, terus pemipil, perontok padi dan lain sebagainya. Kemudian ini adalah perusahaan-perusahaan mitra kita ya, walaupun belum tertulis semuanya. Jadi mitranya ada banyak. Jadi Anda tidak perlu khawatir ya untuk kerja prakteknya seperti apa nanti, penelitiannya seperti apa. Banyak peluang yang ada di situ. Topik-topik penelitian jelas banyak. Baik adik-adik, silahkan Anda memilih ya sesuai passion Anda yang suka makan, suka pangan yang enak gitu ya, atau suka berhayal tentang makanan gitu ya. Bagaimana Anda menciptakan teknik-teknik memproses itu sehingga Anda bisa membayangkan bagaimana menyimpan, memproses, mengemas dan sebagainya, menghadirkan produk-produk pangan yang berkualitas dan terstandar tentunya dengan teknik yang tepat. Nah seperti itu mungkin Pak Arifin mau menambahi enggak? Bisa waktunya sudah offset Bu Devi. Buatan. Saya mungkin hanya ini deh menambahkan satu kata, mungkin Bu Devi tidak sebut tadi ya, mungkin kalau adik-adik sempat sering mendengar nanoteknologi. Nah kita sekarang juga itu tetapi untuk produk di bidang pangan ya seperti itu. Oke, matur suwun Bu Devi dari KBK TPPB ya. Jadi saya rasa adik-adik sudah cukup bisa mengcapture ya tadi paparan yang cukup panjang, lengkap dan komprehensif tadi itu. Matur suwun Bu Devi. Nah, berikutnya ini monggo ke KBK dari yang dipimpin oleh Pak Bayu Dwi Apri Nugroho, KBK TPLH, Teknik Pengendalian Lingkungan Hayati. Waktu 15 menit ya Pak Bayu ya, seperti itu. Nanti saya 10 menit saya ingatkan. Matur suwun, monggo. Suara saya terdengar kan ya, Pak? Terdengar. Mohon izin untuk share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik angkatan 2020 ya. Ini sebenarnya saya mohon maaf kalau nanti ada noise gitu ya, suara, karena memang saya baru di luar ruangan gitu. Jadi kalau ada suara-suara yang masuk, saya mohon maaf. Jadi hari ini saya akan menjelaskan gitu ya tentang KBK atau kelompok bidang keilmuan Teknik Pengendalian Lingkungan Hayati atau TPLH. Ini merupakan kelompok kebidanan yang baru gitu. Nah, di TPLH sendiri gitu ya, itu terdiri dari 2 lab. Jadi 2 lab. Jadi kalau adik-adik lihat di sini ada lab Fisika Hayati yang ke depan ini akan dipimpin oleh Bu Tining, Murtiningrum, kemudian juga Ketua Lab TLBB yang akan dikepalai oleh Pak Andri Primanugroho. Nah, kemudian juga di sini anggotanya gitu ya. Nah, kalau yang dilihat di atas itu ada 2, ada Bu Aryanis Mutia dan juga Bu Rizky Maftufah, itu adalah anggota dari Lab Fisika Hayati. Sedangkan kalau yang di bawah ini adalah Lab TLBB, terdiri dari anggotanya adalah Pak Yuda, kemudian Pak Nur Sigit Bintoro dan Bu Priska, ini dosen baru di Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem. Nah, berikutnya apa sih yang dipelajari atau cakupan bidang di TPLH itu seperti apa? Jadi ada 5 gitu ya. Yang pertama adalah tentang teknik pengendalian lingkungan budidaya massa hayati. Nanti kita bahas satu-satu gitu ya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan teknik proses pengolahan limbah pertanian. Kemudian yang ketiga terkait dengan bagaimana memanage atau di sini manajemen pengolahan limbah pertanian. Kemudian yang keempat adalah teknik bangunan pertanian gitu ya. Jadi kalau kita membangun greenhouse gitu ya, itu juga ternyata juga ada teorinya, ada caranya gitu ya, ada tekniknya. Nah kemudian yang kelima ini adalah teknik pengolahan biomaterial. Nah kita mulai yang pertama terkait dengan teknik pengendalian lingkungan budidaya massa hayati. Nah ini bidang ini mencakup yang pertama adalah tentang prinsip-prinsip lingkungan yang optimum untuk budidaya tanaman dan ternak. Jadi jangan hanya kita
skopnya hanya pada tanaman saja, tapi juga di sini ada ternaknya. Nah, kemudian juga yang kedua cakupannya adalah terkait dengan rekayasa kondisi lingkungan. Untuk apa? Untuk mendapatkan pertumbuhan tanaman dan ternak yang optimum. Pertumbuhan tanamannya bisa optimal, kemudian mendapatkan produktivitas yang tinggi gitu ya. Ternak juga nyaman sehingga bisa berkembang biak dengan bagus gitu ya. Nah, ini adalah beberapa contoh penelitiannya terkait dengan teknik pengendalian lingkungan budidaya masa hayati. Ya, di sini adalah ada pengembangan teknologi evaporatif cooler gitu ya untuk pertumbuhan jamur tiram. Kemudian juga ada sistem monitoring iklim mikro atau di sini kita menyebutnya aja CSA, Climate Smart Agriculture gitu ya. Yang dimana di sini juga bekerjasama dengan beberapa kementerian. Nah, kemudian yang berikutnya gitu ya, masih dalam cakupan lingkungan budaya masa hayati ini adalah mengendalikan aspek lingkungan. Tadi ada rekayasa untuk mengurangi hama atau penyakit, meningkatkan efisiensi, berkelanjutan, kemudian meningkatkan produktivitas dan hasil panen dan juga untuk penghematan biaya. Ini adalah contoh penelitiannya gitu ya. Jadi ada respon tanaman terhadap artificial lighting, kemudian juga monitoring dan kontrol for smart irrigation and optimizing for fertigation. Nah, ini yang kedua adalah teknik proses pengolahan limbah pertanian. Di sini bidang ini mencakup atau terkait gitu ya dengan pengolahan limbah baik padat, cair maupun gas yang dihasilkan dari aktivitas pertanian. Ini contohnya adalah contoh penelitiannya adalah terkait dengan pengembangan teknologi constructed wetland gitu ya sebagai unit pengolahan limbah rumah tangga dan sumber irigasi tanaman pangan. Jadi pemanfaatan limbah untuk tanaman gitu ya. Ini bisa dilihat di gambar atau di ilustrasi di samping. Nah, kemudian yang ketiga adalah terkait dengan manajemen pengolahan limbah pertanian. Bagaimana memanage gitu ya dalam pengolahan limbah yang tadi dihasilkan dari aktivitas pertanian baik berupa padat, cair maupun gas gitu ya. Jadi di sini salah satu contohnya adalah pengukuran emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari proses budidaya pertanian. Jadi jangan dianggap bahwa pertanian itu kita menanam kemudian kita tidak menghasilkan emisi. Tidak seperti itu. Nah, ini kita juga mempelajari seperti itu. Jadi pertanian pun dalam hal ini adalah kita melakukan aktivitas budidaya tanam, kemudian kita melakukan pemupukan, ternyata itu juga menghasilkan emisi gas rumah kaca. Nah, ini yang kita pelajari di bidang manajemen pengolahan limbah pertanian. Nah, kemudian yang keempat adalah terkait dengan teknik bangunan pertanian. Tadi di awal saya menyebutkan bahwa kalau kita akan membangun suatu greenhouse, kemudian kita membangun suatu bangunan pertanian, penyimpanan dan sebagainya itu ada tekniknya, ada teorinya. Sehingga di sini teknik bangunan pertanian ini mencakup bidang mekanika tanah dan teknik pondasi, gitu ya. Jadi pondasinya pun kita pelajari, termasuk bahan dan konstruksinya seperti apa. Nah, kemudian juga bagaimana perancangan dan konstruksi fasilitas pengendalian udara ruangannya. Karena apa? Salah satu fungsi dari bangunan pertanian itu kan kita bisa melakukan suatu rekayasa. Kita juga harus melakukan atau mendapatkan suatu kondisi yang optimal tadi, yang ideal. Gitu ya. Sehingga di sini kita mempelajari juga bagian tentang perancangan dan konstruksi fasilitas pengendalian udara ruangan. Nah, kemudian yang terakhir ini merupakan bidang baru dan ini juga sudah diperkuat oleh Bu Priska sebagai dosen baru terkait dengan rekayasa proses biomaterial. Jadi di sini adalah kita mempelajari dan mengembangkan teknik pembuatan bahan-bahan berbasis hayati atau bio-based material yang digunakan untuk mendukung proses produksi pertanian. Gitu ya. Ada banyak macamnya, gitu. Ada renewable resource derived biopolymers, kemudian agricultural waste derived biopolymers, kemudian bioplastik dan biocomposite engineering, dan juga edible films and coating. Gitu ya. Ini juga kita pelajari dan menjadi cakupan bidang rekayasa proses biomaterial. Nah, kemudian juga ini adalah beberapa contoh penelitian gitu ya yang kami lakukan gitu ya di KBKTPLH ini. Yang pertama adalah tentang kemitraan pertanian berbasis teknologi smart farming. Walaupun tadi mungkin di Pak Radi juga dipelajari tentang smart farming, tapi di sini adalah terkait dengan kita menggabungkan dari hulu sampai hilirnya. Jadi kita tidak bicara dari sisi teknologinya saja gitu ya, tetapi kita bicara dari hulu sampai hilir. Ada beberapa pilar dalam suatu untuk menjadi solusi pertanian dari hulu ke hilir tersebut gitu ya. Nah, teknologi ini menjadi salah satu bagiannya. Nah, ini yang membedakan. Nah, kemudian juga di sini kita
bekerja sama juga dengan beberapa kementerian gitu ya, terkait dengan bagaimana penggunaan teknologi dan data pertanian gitu ya. Kita manfaatkan untuk apa? Untuk mendapatkan suatu big data gitu ya, sehingga kita bisa mendapatkan suatu data, kemudian kita analisis dan kita bisa mendapatkan suatu kesimpulan atau rekomendasi terkait dengan kondisi berdasarkan data pertanian tersebut. Dan ini juga masuk dalam kerjasama dengan beberapa kementerian. Nah, ini Bu Tining gitu ya juga mengembangkan teknomorfogenesis gitu ya, tanaman sayuran sebagai akibat pemberian air, irigasi tetes dan irigasi kabut. Nanti mungkin kalau akan lebih detail mengenai teknomorfogenesis ini bisa langsung berdiskusi dengan Bu Tining gitu ya. Nah, kemudian juga ini yang tadi mungkin sekilas juga sudah dijelaskan oleh Pak Radi gitu ya dari TMP gitu ya, terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Andri gitu ya, terkait dengan kerangka kerja atau framework dan perangkat cerdas atau smart device untuk pengamatan kondisi lingkungan terintegrasi cloud dan big data. Gitu. Nah, ini yang dilakukan oleh Pak Andri dengan beberapa kerjasamanya gitu ya, dengan PUPR, kemudian dengan beberapa university dari luar. Nah, kemudian juga tentang plan factory gitu ya dan sistem pendukungnya gitu ya. Jadi ini juga merupakan suatu teknologi masa depan dan ini juga menjadi salah satu bagian dari anggota KPK yang melakukan penelitian ini, gitu, KPK TPLH. Nah, kemudian juga ini yang dilakukan oleh Bapak Nur Sigit gitu ya, terkait dengan bagaimana teknologi pengendalian atmosfer ruang bangunan. Gitu ya. Jadi melakukan suatu rekayasa. Jadi bagaimana pengendalian kondisi ruang bangunan pertanian itu kita kondisikan gitu ya. Kita mendapatkan suatu kondisi yang ideal gitu ya. Kita melakukan suatu rekayasa. Dan ini tidak hanya untuk tanaman saja, tapi juga di sini untuk ternak. Gitu. Dan untuk tanaman sendiri ada prapanen, gitu ya, pengendalian lingkungan, bangunan budaya tanaman dan ternak, kemudian pasca panennya seperti apa. Nah, ini kemudian juga Pak Yuda meneliti tentang bagaimana pengaruh penggunaan berbagai jenis limbah padat pertanian, gitu ya, terhadap pertumbuhan larvae PSF. Gitu. Jadi bagaimana pengaruh penggunaan berbagai jenis limbah padat. Kemudian juga bagaimana pengaruh ekstrak kotoran ayam teraerasi gitu ya sebagai nutrisi hidroponik tanaman sayuran. Ini bisa dilihat gitu ya. Ini penelitiannya ada di lantai 2 di Lab Fisika Hayati. Nah, kemudian juga yang tadi safeguardian pemanfaatan limbah tadi. Jadi di sini salah satu penelitiannya juga terkait dengan pemantauan kesuburan tanah serapan hasil pengolahan limbah gitu ya, pengolahan limbah cair rumah tangga sebagai media pertumbuhan tanaman pangan. Jadi limbah-limbah cair dari rumah tangga itu ternyata bisa digunakan sebagai media untuk pertumbuhan tanaman pangan. Nah, ini juga sudah dilakukan, gitu ya. Bisa dilihat di sini ada juga sistem monitoringnya, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah ini yang dilakukan oleh Bu Priska, gitu ya. 10 menit ya Pak Bayu, sampun. Distribusi dan karakterisasi pencemaran sampah plastik pada air dan biota di Kali Surabaya, gitu ya. Ini salah satu yang dilakukan terkait dengan limbah plastik. Nah, kemudian juga ini masih gitu ya, bagaimana karakteristiknya gitu ya, karakteristiknya apa yang ditemukan apa di Kali Surabaya itu apa saja gitu ya, pencemarannya kemudian limbahnya apa saja gitu ya. Nah, ini bahkan di sini juga Bu Priska menawarkan suatu topik penelitian ini terbuka untuk dikembangkan di lokasi studi lain. Sebagai contoh, kalau misalnya di saluran irigasi ada sampah plastik gitu ya. Nah, ini bisa nanti dijadikan suatu penelitian tersendiri gitu ya. Nah, kemudian juga dari Bu Arianis Mutia gitu ya, terkait dengan bagaimana prediksi viabilitas dan pertumbuhan tanaman secara non-destruktif pada berbagai variasi lingkungan. Jadi kita bisa mengetahui kelayakan penggunaan teknik non-destruktif dalam memprediksi viabilitas dan pertumbuhan tanaman. Kita bisa melihat gitu ya, bagaimana dari pencahayaannya dan sebagainya. Nah, kemudian angkatan 2020 itu kan juga akan melakukan suatu kerja praktek ya di tahun ini gitu ya. Nah, ini beberapa lokasi kerja praktek gitu ya. Lokasi kerja praktek kita bisa mengikut dengan KBK yang lain tadi yang disebutkan oleh Pak Radi, kemudian oleh Bu Devi, itu kita bisa jadi satu. Tetapi terkait dengan fokusnya gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat gitu ya. Ada contohnya adalah bagaimana respon kombinasi iklim mikro, jenis LED growth light dan media tanam terhadap germinasi, pertumbuhan dan hasil panen gitu ya.
kemudian juga manajemen penggunaan limbah dan potensi pemanfaatan produk samping untuk penerapan teknologi bersih di perusahaan, kemudian juga analisis pengendalian atmosfer udara ruang untuk kegiatan budidaya tanaman dan ternak. Gitu ya. Nah, kalau lokasi kerja praktek sama tadi seperti yang disampaikan oleh pemateri sebelumnya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, atau mungkin dari Pak Andri atau Bu Tining bisa menambahkan sebagai Kepala Lab dari Fisika Hayati dan TLBP. Oke, monggo saya persilahkan Pak Andri dan juga Bu Tining untuk memberikan tambahan. Oke, terima kasih Pak Bayu. Jadi tadi saya juga dijawil di Pak Radi, ini dijawil lagi di TPLH. Jadi kalau di TMB itu lebih pengembangan sistemnya, perawatan, nah nanti implementasi dan juga adopsi teknologinya ke lingkungan nanti akan bisa dikembangkan di TPLH. Jadi tidak perlu khawatir. Jadi ada konsentrasi yang berbeda di situ. Dan nanti beberapa topik-topik kita tahun ini banyak sekali tentang implementasi teknologi terkait dengan aplikasi di lingkungan. Jadi nanti bagi rekan-rekan yang berminat silahkan menghubungi KBK. Baik TMB ataupun TPLH nggak masalah. Oke, makasih Pak Bayu. Matur Pak Andri. Bu Tining ada yang mau ditambahkan? Baik, terima kasih Pak Bayu. Sedikit saja nanti ini sudah disemprit Pak Arifin. Oke, monggo Bu Tining, 3 menit ya, boleh, 4 menit boleh. Saya nambahin sedikit saja yang tadi teknomorfogenesis. Jadi KPK saya itu ada di TSLA dan KPK major ya. KPK-nya kan major minor ya. Ada betul. di TPLH sama di TSLA. Jadi memang saya pengendali air, dan air itu adalah salah satu kontrol untuk lingkungan. Jadi di TPLH kita akan mempelajari tadi teknomorfogenesis, itu adalah respon tanaman jika diberi rangsangan fisik. Nah, air itu adalah salah satu bentuk rangsangan fisik. Jadi nanti Anda bisa main dengan saya atau Bu Mutia masalah nanti dikasih tanaman dikasih penyinaran, suara, mungkin mau dangdutan untuk tanaman tomat, siapa tahu tomatnya jadi bagaimana gitu. Oke, demikian saya kembalikan Pak Bayu. Matur nuwun Bu Tining. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari KPK TPLH gitu ya. Jadi intinya adalah di sini adalah lebih pada implementasi gitu ya, implementasi kaitan dengan lingkungan. Jadi tadi kalau misalnya di TMB kita bicara pada perangkatnya, kita belajar tentang hardware-nya, software-nya. Nah, di TPLH ini adalah kaitan implementasinya. Kemudian juga kita kaitkan dengan lingkungan gitu. Jadi mungkin itu dari kami Pak Arifin, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, terima kasih Pak Bayu. Jadi ini on time ya hitungannya, tadi Pak Bayu 15 menit ditambah dengan tim ya. Jadi kurang lebih 18, 19, 20 menit. Bagus sekali. Berikutnya ini yang terakhir ya. Jadi ada kelompok bidang keilmuan teknik sumber daya lahan dan air. Kami persilahkan Pak Chandra Setiawan selaku koordinator KBK untuk memaparkan ya KBK-nya. Silahkan. Baik, terima kasih Pak Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua yang saya hormati dan adik-adik TPB Angkatan 2020 yang saya cintai. Saya dari KPK TSLA dapat jatah terakhir ya untuk memberikan pengenalan ya tentang KBK kami. Nah, kebetulan KBK kami ini sudah menyiapkan video yang sudah di-upload tapi masih unlisted ya di YouTube. Jadi mohon izin kami akan memutar video kurang lebih 3 menit nanti, kemudian dilanjutkan dengan saya menampilkan PPT sedikit seperti itu. Mbak Rotul mungkin bisa membantu ya memutar videonya. Selamat datang di kelompok bidang keilmuan teknik sumber daya lahan dan air atau KBK TSLA. KBK ini memfasilitasi aktivitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat terkait pemanfaatan sumber daya lahan dan air yang berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan dalam kondisi adanya perubahan iklim dan peningkatan kompetisi penggunaan sumber daya alam. Permasalahan global bahwa populasi bertambah mengikuti deret ukur
Sedangkan sumber daya alam bersifat terbatas dan ketersediaan pangan peningkatannya mengikuti deret hitung. Dampaknya adalah eksploitasi sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan pangan. Sumber daya lahan yang mencakup sumber daya tanah, air, iklim, dan budaya sebagai input dalam produksi biomasa untuk penyediaan pangan menghadapi tekanan pertambahan populasi dan perubahan iklim. KBK TSLA sangat concern pada 3 fokus penelitian yang telah ditetapkan, yaitu teknik dan manajemen irigasi, teknik konservasi tanah dan air, manajemen lahan dan air di bidang pertanian. Telah disusun kegiatan penelitian hingga tahun 2025 dengan menanggapi isu strategis nasional dan internasional antara lain pertanian 4.0, era transformasi digital, pembangunan ekonomi hijau atau green economy, dan perubahan iklim. KBK TSLA beranggotakan sebagai berikut. KBK TSLA menawarkan beberapa mata kuliah pilihan di dalam kurikulum program Sarjana Teknik Pertanian. Mata kuliah ini bisa kita bedakan yang dilengkapi dengan praktikum dan tanpa praktikum. Mata kuliah pilihan yang dilengkapi dengan praktikum antara lain Asas Teknik Irigasi, Pemetaan, Teknik Konservasi Tanah dan Air, dan Sistem Informasi Geografi pada Pertanian. Mata kuliah pilihan yang tidak disediakan praktikum antara lain Teknik dan Manajemen Daerah Aliran Sungai, Teknik dan Manajemen Sumber Daya Lahan Tropis, Pengurangan Resiko Bencana pada Bidang Pertanian, dan Manajemen Irigasi. Dengan bangga kami mengundang mahasiswa program Sarjana Teknik Pertanian UGM untuk bergabung dengan KBK TSLA. Kita bersama-sama mewujudkan agroindustri Indonesia yang berkelanjutan. Baik, demikian itu profil KBK TSLA dalam bentuk video ya. Untuk selanjutnya, saya akan coba menampilkan PPT ya. Baik, sudah terlihat ya adik-adik. Jadi seperti yang tadi ada di video, kami cakupannya ada 3 bidang utama. Yang pertama tentang konservasi tanah dan air. Di bidang ini ada subbidang lagi, yaitu hidroklimatologi, kemudian teknik pengendalian erosi dan sedimentasi, dan sistem informasi spasial. Nah ini ada banyak riset-riset yang berkaitan dengan 3 subbidang ini ya. Hidroklimatologi misalnya pemodelan hidrologi ya. Jadi bagaimana air ya dari hujan kemudian sampai ke sungai ya, bagaimana memanfaatkannya seperti itu. Kemudian pengendalian erosi dan sedimentasi ini berkaitan dengan permasalahan yang kita hadapi ya. Ini musim hujan kan biasanya ada banjir ya. Kalau adik-adik pernah melihat berita ya di televisi atau membaca berita di surat kabar misalnya, kan banyak sekali kejadian banjir. Biasanya banjir itu airnya keruh kan ya. Itu masalahnya apa sih ya? Biasanya kan ada masalah di hulunya ya. Kalau di Jakarta kan biasanya disebut-sebut karena masalah di Bogornya ya, seperti itu. Di Bogor hutannya rusak. Nah, ini yang dikaji di sini. Jadi bagaimana erosi dan sedimentasi itu diteliti, kemudian kita carikan, kita buat pemodelan bagaimana penyelesaiannya dengan misalnya dengan menggunakan pemodelan vegetasinya atau hutannya seperti itu. Kemudian sistem informasi spasial, ini kita juga ada riset-riset yang terkait dengan pemanfaatan sistem informasi geografi ya, biasanya untuk pemodelan juga, untuk pemodelan hidrologi ataupun erosi dan pemodelan lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah teknik dan manajemen irigasi. Ini mencakup sub bidang teknik dan perancangan irigasi,
kemudian manajemen dan sistem irigasi, kemudian teknik dan perancangan irigasi mikro. Nah, ini saat ini kita menjadi salah satu leader ya dalam pengembangan modernisasi irigasi di bawah komando Prof. Sigit, Bu Tining, Bu Ansita, ada Pak Andri juga ya yang terlibat, Pak Hanggar dan yang lainnya juga seperti itu. Dan kita saat ini juga sedang mempersiapkan pusat kajian modernisasi irigasi dan pertanian. Ya, dalam waktu dekat ini akan kita launching ya, masih dalam proses pendirian seperti itu. Banyak sekali riset-riset yang terkait dengan teknik dan manajemen irigasi. Kemudian yang berikutnya adalah manajemen lahan dan air di bidang pertanian. Ini mencakup teknik dan manajemen daerah aliran sungai. Nah, ini menarik. Daerah aliran sungai ini biasanya kaitannya dengan studi tentang banjir ya. Kan kalau musim hujan sering banjir, kemarau, kekeringan. Nah, ini semuanya dikaji di sini ya. Bagaimana kita buat pemodelannya, masalahnya seperti apa sih, nanti solusinya seperti apa. Kemudian subbidang berikutnya adalah landscape terintegrasi ya, dan pengembangan dan manajemen sumber daya lahan. Ini banyak sekali riset-riset dan juga aktivitas di bidang ini ya. Misalnya dengan Kementerian Pekerjaan Umum di bawah pimpinan Prof. Sahid ya, kita ada beberapa kegiatan seperti membangun bangunan konservasi, kemudian ada kegiatan pengelolaan sumber daya air dan lain sebagainya. Kemudian mata kuliahnya tadi di video sudah ada ya, jadi ada mata kuliah pilihan dan mata kuliah wajib yang sifatnya mendukung KBK TSLA. Jadi ada beberapa mata kuliah yang wajib yang ini sebenarnya tidak hanya untuk KBK TSLA tapi juga untuk mensupport KBK yang lainnya seperti itu. Kemudian lokasi-lokasi praktek dan riset ya. Jadi nanti adik-adik yang berada di KBK TSLA ini nanti bisa melaksanakan riset tidak hanya di kampus ya, tapi juga di luar dengan melibatkan instansi mitra ya. Bisa itu di instansi pemerintah ya. Ini hanya contoh saja ya. Sebenarnya tidak hanya terbatas di beberapa instansi ini saja, tapi ini hanya contoh. Jadi misalnya di instansi pemerintah itu di kementerian, kemudian di lembaga riset itu ada di pusat-pusat penelitian ya, seperti pusat penelitian kopi dan kakao, pusat penelitian teh, gula dan lain sebagainya. Kemudian di perusahaan swasta juga bisa ya. Perusahaan swasta seperti CCF ya, Gretchen Food, perusahaan pertambangan, kemudian perusahaan sawit ya. Biasanya masalahnya ya terkait dengan masalah lahan, konservasi tanah dan air, irigasi, ataupun masalah kerusakan lingkungan ya. Misalnya karena adanya erosi ataupun permasalahan-permasalahan lainnya. Kemudian selain itu juga riset atau praktek juga bisa dilakukan di mitra-mitra lain seperti misalnya UMKM ataupun kelompok tani seperti itu. Ini misalnya ada gerakan irigasi bersih. Ini gerakan irigasi yang digagas oleh Prof. Sigit ya. Yang ini saat ini menjadi contoh saya kira di tingkat nasional ya. Kemudian beberapa riset-riset terkini ada beberapa riset ya, misalnya tentang irigasi, kemudian embung itu bangunan konservasi ya, untuk menjamin tidak adanya kekurangan air pada saat kemarau ya. Jadi perlu ada embung. Nah, untuk membangun embung itu harus ada risetnya. Seperti apa sih embung harusnya dibangun, berapa sih potensi air yang bisa ditangkap. Nah, itu ada risetnya. Kemudian pemodelan spasial kekritisan daerah aliran sungai. Nah, ini mencakup penyelesaian masalah-masalah yang tadi saya sebutkan, misalnya banjir. Itu kan biasanya karena ada kerusakan lingkungan di daerah aliran sungainya. Nah, di KBK TSLA nanti semuanya akan dikaji. Pemodelan erosi, kemudian ada pemodelan hujan aliran sistem das, kemudian pemodelan hidrolika, kemudian pemodelan alih fungsi lahan, rain simulator, kemudian sistem informasi pengetahuan kebencanaan, kemudian analisis kesesuaian lahan berbasis sistem informasi geografi ya, atau geographic information system ya, dan masih banyak riset-riset lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu-satu ya. Jadi ini yang beberapa yang terbaru saat ini. Kemudian untuk anggotanya tadi juga di video sudah ada ya, jadi ada domain mayor, domain minor ya. Mungkin yang perlu saya tunjukkan adalah kebidangannya dari masing-masing anggota major kita. Ada kebidangannya tersendiri ya, seperti misalnya Prof. Sigit bidangnya irigasi, kemudian Prof. Sahid hidrologi dan sumber daya air, kemudian Bu Tining teknik dan manajemen irigasi, Bu Asih atau Bu Ngadisi ya ini ya, bidangnya konservasi lahan dan kebencanaan. Kemudian ada saya sendiri bidangnya teknik dan manajemen das, kemudian hidroklimatologi ini ada Pak Hanggar,
Kemudian ada Bu Ansita. Bu Ansita ini saat ini sedang studi S3 ya di IT, bidangnya hidrolika dan irigasi. Kemudian ada yang terakhir adalah Bu Ros. Bu Ros ini bidangnya konservasi tanah dan air. Saat ini Bu Ros sedang studi di Iowa State University di USA. Dan kita ada tambahan satu lagi ya, dosen baru Pak Zaki namanya. Ini adalah galeri kegiatan-kegiatan KBK TSLA ya. Ini ada kegiatan pelatihan drone yang diikuti oleh mahasiswa. Jadi kita membekali mahasiswa dengan kemampuan untuk membuat pemetaan menggunakan drone. Kemudian kegiatan-kegiatan lainnya ini ada kegiatan praktikum di lapangan ya. Kemudian ini ada kegiatan praktikum dan studi lapangan juga penelitian ya berkaitan dengan irigasi. Ini yang dikerjakan oleh Prof. Sigit, Bu Tining dan timnya. Kemudian ini juga irigasi ya, irigasi tetes, aplikasi irigasi tetes untuk mendukung pertanian ya. Kemudian ini juga studi tentang jaringan irigasi ya. Kalau kita lihat di sini kan ada masalah ya, ini masalah sampah dan lain sebagainya ya. Irigasi ini salah satu komponen penting ya untuk mendukung ketahanan pangan ya, yaitu mendukung produksi beras. Sehingga ketika infrastruktur irigasi bermasalah pasti akan mempengaruhi produksi beras ya. Nah, ini diteliti oleh Pak Prof. Sigit, Bu Tining dan tim ya. Kemudian ini riset tentang erosi sedimentasi, ini ada plotnya punya Bu Asih ya ini ya. Jadi bagaimana kalau kita lihat di sini kan lahannya terbuka ini ya, lahan puncak bukit dipakai untuk pertanian, itu kan pasti ada erosi. Erosinya seberapa besar sih? Nah, ini diteliti di sini. Dari hasil hitungan nanti kita bisa memberikan rekomendasi daerah-daerah itu sebaiknya diapakan, apakah ditanami tanaman pohon, dijadikan hutan atau kita buat teras dan lain sebagainya. Ini kegiatan riset mahasiswa juga. Ini kita memasang automatic weather station ya. Kemudian dari data itu nanti digunakan untuk riset dikaitkan dengan aspek hidrologi misalnya atau aspek yang lainnya, misalnya aspek kerusakan lahan ya, erosi, sedimentasi dan lain sebagainya. Kemudian ini riset tentang embung ya. Embung ini fungsinya untuk menahan atau menyimpan air ya, air hujan ya. Kemudian digunakan untuk irigasi ya pada saat musim kemarau. Ini juga dikaji ya melalui KBK TSLA. Ini kegiatan lain juga, ini riset, ini studi di sungai ya, pengamatan arus sungai dan lain sebagainya. Ada pemasangan alat juga, pengamatan erosi juga. Kemudian ini adalah pemodelan ya. Ini pemodelan. Andra sudah 15 menit ya. Oke. Ini kita banyak membuat pemodelan. Biasanya pemodelannya dengan perangkat lunak ya, misalnya dengan GIS ataupun perangkat-perangkat yang lainnya. Ini riset bangunan konservasi kerjasama dengan Kementerian PU ini di Dieng ya. Nah, ini beberapa area yang sudah kita teliti dan kita bangun bangunan konservasi di sana. Ini biasanya untuk tugas akhir mahasiswa juga. Nah, ini pemodelan juga, pemodelan pengendalian erosi ya, menggunakan GIS. Kemudian ini kegiatan mahasiswa di Boku ya, yang dilaksanakan akhir tahun lalu ya, yaitu studi cemaran kadmium pada tanah dan kakao ya. Kerjasama dengan Boku, Austria ya, ini sudah dirintis oleh Bu Asih, Bu Tining ya, sudah cukup lama ya. Nah, untuk profil dalam bentuk video ini bisa dilihat di link ini ya, profil tentang KBK TSLA. Nah, mungkin dari saya itu saja. Terima kasih. Dari Bu Asih atau yang lainnya, apakah ada tambahan? Bu Asih, Pak Anggar, Bu Tining? Saya cukup, Pak. Waktunya sudah habis. Oke. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Arifin. Saya kembalikan lagi ke Pak Arifin. Iya, matur suwun Pak Chandra. Ini 16-17 menit ya. Jadi alhamdulillah kita bisa selesai ya sesuai yang direncanakan, mulur-mulur 15 menit tidak mengapa. Nah, berikutnya ya, jadi kita itu ada sesi Q&A sekitar ya alokasinya maksimum 30 menit. Monggo silahkan untuk adik-adik, Mas Mbak yang mungkin merasa kurang jelas dengan paparan Bapak Ibu Koordinator KPK, kemudian tadi penjelasan oleh Prof. Lilik Sutiarso, silahkan Anda bisa raise hand atau menuliskan pertanyaan di chat. Tapi saya rasa Anda raise hand saja ya, sehingga nanti kita juga bisa lebih interaktif. Monggo, silahkan yang ingin bertanya.
Sudah jelas? Door prize-nya, waduh, door prize ya. Oke, saya lupa ya Bu Tining ya. Jadi ini door prize pertanyaan ya, Dek ya. Coba Mas Mbak videonya dinyalakan. Nanti siapa tahu saya bertanya, yang video dinyalakan saya beri, kan bisa aja gitu kan. Tidak perlu nanya misalnya gitu kan. Oke. Ini yang punya ini mahasiswa itu belum ada ya Mas ya Mbak ya. Jadi berbagai angkatan. Ini limited untuk mahasiswa ya gitu. Ini khusus untuk mitra departemen. Nah, ini ada tulisannya apa ini? Agricultural and Biosystem Engineering plus ada termometer ya. Lumayan ini nanti kalau Anda bisa bawa ini. Saya akan bagikan ini. Pertanyaan saya ya, ini untuk Anda yang tadi menyimak, insya Allah Anda pasti bisa deh gitu ya. Caranya ya nanti habis ini Anda raise hand ya setelah saya membacakan pertanyaan. Pertanyaannya adalah gini. Jadi tadi Bapak Ibu dosen di sini itu kan mulai dari koordinator KBK dan Kalab dan Bapak Ibu dosen yang lain kan sudah berinteraksi dengan Anda. Ada juga penjelasan dari koordinator KBK. Tadi ada 2 dosen ya yang secara clearly states ya. Jadi sebetulnya semua dosen itu ada major dan minor ya, ada major dan minornya. Tapi tadi ada 2 dosen yang secara jelas itu menyampaikan bahwa saya itu ada di KBK ini dan ini. Terus yang satu juga ini dan ini. Nah, pertanyaan saya adalah siapa, ada 2 ya, sebutkan salah satu dosen tersebut, kemudian KBK-nya di mana tadi yang 2 itu. Silahkan. Oke, ini Mbak Nurul, coba. Nah, sebelum menjawab Mbak, coba open apa namanya? Open video ya, open kamera coba, biar kita kenal. Kemudian nanti Anda jawab. Sebelumnya mohon maaf Pak, saya tidak bisa open kamera dikarenakan di sini sedang mati listrik. Apa hubungannya, Mbak? Soalnya ini saya pakai HP ponakan saya, Pak, gitu. Jadi kalau saya open kamera nanti saya kepental gitu, Pak. Oke. Logis. Belum mencoba kok enak kepental, Pak Andri. Enggak apa-apa. Monggo Mbak Nurul, coba siapa? Nama dosennya itu Dr. Murtiningrum STP. Beliau di KBK, TSLA, dan TPLH. TSLA dan TPLH, betul sekali ya. Jadi selamat ya Mbak Nurul. Salah satunya Bu Tining. Salah satu yang lainnya tahu enggak Mbak Nurul? Atau yang lain? Tidak ada hadiahnya ya, saya hanya nanya. Yang satunya siapa? Yang satunya itu kalau tidak salah Pak Andri Primanugroho. Itu di mana? Di TMB dan di TPLH. Wih, hafal tenan Mbak. Selamat ini Mbak Nurul menyimak dengan baik ya, saya rasa seperti itu. Mungkin yang lain juga menyimak dengan baik ya, hanya malu untuk raise hand ya dan untuk menjawab. Selamat ya Mbak ya, dapat ini. Silahkan Anda kalau sudah di Jogja atau aktif di kampus, atau kalau belum pun saya tunggulah Mbaknya tinggal ke departemen cari saya, terus nanti saya tidak sebutkan departemennya di mana ya. Bisa diverifikasi loh itu Pak. Kenapa? Oh iya ya Mbak Nurul, diverifikasi kita nggak tahu wajahnya, nanti tahu-tahu ngambil bukan itu. Nanti tak cek di ini deh, di mana. Nanti Mbak Nurul saya cek di BO student, nanti nyebut name, tunjukkan ID card sama itu kan sudah teridentifikasi valid insya Allah. Gitu. Selamat ya Mbak ya. Nah, kemudian berikutnya siapa yang ingin bertanya? Ini ada Bapak Ibu, seandainya ada yang kurang jelas, monggo. Tidak ada? Waduh. Masa saya yang nanya? Ini kalau di kelas itu Bu Asih yang nanya balik itu biasanya. Sudah jelas semua? Sudah jelas semua berarti Pak, kalau nggak ada yang nanya. Sudah jelas semua ya. Mbak Warda ini, coba Mbak Warda, sudah jelas. Yang open kamera sama Mas Ilham ini udah jelas ya? Sudah Pak, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Ilham, sudah? Sudah Pak. Insya Allah. Sudah ya. Oke, gini deh kalau tidak ada pertanyaan. Ini saya share sekilas. Mana tadi? Nah, jadi silahkan ini sharing lagi. Silahkan nanti Anda semuanya saja ya. Nanti Anda memilih KBK Anda nanti saya akan share alamat ini melalui atau mungkin ketua angkatan Anda deh 2020 tadi Mas Adven atau siapalah ada yang boleh WA saya, nanti saya share ininya, alamatnya. Jadi saya WA-kan kemudian nanti Anda share ke angkatan Anda.
Jadi Anda di sini nanti melalui Google Form ya, nanti Anda klik ini, nanti ada beberapa pertanyaan ya di situ. Termasuk saya juga ini ya, ada satu pertanyaan survei, singkat saja ya. Pertanyaannya adalah Anda milih senang online, senang offline, atau bauran pada kondisi yang saat ini seperti ini ya. Seperti itu. Jadi itu ada satu pertanyaan titipan dari saya. Nanti Anda pilih di situ. Nah, ini kapan paling lambat? Paling lambat tanggal 26 itu hari Rabu besok ya, minggu depan jam 16.00. Nah, harapan saya seandainya Anda sudah menentukan segera saja ya, Dek ya, sehingga nanti akan lebih baik lah. Intinya seandainya memang tidak harus selesai di Rebo depan, sudah jawab semua sampai misalnya Jumat besok misalnya ya, itu juga akan lebih baik karena proses selanjutnya kan Anda akan kita berikan DPA. Jadi selama ini Anda DPA-nya, dosen pembimbing akademiknya itu adalah Kadep dan Sekdep. Mungkin sebagian masih di Butining ya. Butining itu former Sekdep kita, jadi Sekdep sebelum saya. Jadi saya rasa mungkin sebagian di Butining, sebagian di Pak Kadep. Nah, gitu ya. Tapi seandainya Anda perlu kontemplasi seminggu ya, saya tunggulah hari Rebo jam 16.00. Begitu, mungkin sebelum diakhiri ya, karena tidak ada pertanyaan, Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan sesuatu? Nanti sebelum ditutup oleh Pak Kadep, Pak Lilik Sutiarso. Tidak ada? Jika tidak, monggo Pak Lilik untuk bisa menyimpulkan, membungkus, dan sekaligus menutup acara sosialisasi pemilihan kelompok bidang keilmuan untuk angkatan 2020. Pak Lili, sebentar. Oke, Lili. Gimana? Monggo Pak Lili. Ini adik-adik sudah cukup jelas sepertinya sehingga tidak banyak dan tidak ada pertanyaan. Sudah selesai, tadi sudah saya informasikan juga bagaimana memilihnya, deadline-nya kapan. Kemudian ya, monggo Pak Lili untuk menutup acara ini. Singkat saja, terima kasih Pak Arifin sebagai Sekdep yang memoderasi diskusi pada siang hari ini. Kemudian juga khususnya Bapak Ibu Koordinator KBK serta juga Kepala Lab ya, yang bergabung pada kesempatan kali ini, adik-adik semuanya. Jadi saya kira mohon betul-betul sekali lagi dipertimbangkan, dipikir dalam waktu 1 minggu ini adik-adik bisa berkomunikasi dengan kita, ya, dengan dosen pembimbing akademik, bisa juga dengan kakak-kakak senior, ya, terkait dengan bagaimana memilih KBK. Tadi saya kira masing-masing koordinator KBK sudah menyampaikan secara detail sampai pada contoh penelitian-penelitian, ya, kerjasama yang dilakukan, ya, tidak hanya nasional tapi juga internasional, sehingga ini tentunya akan menjadi tambahan wawasan bagi semuanya. Saya kira demikian. Terima kasih semua tim yang telah menyiapkan acara ini dengan baik dan alhamdulillah berjalan lancar. Dan sekali lagi sehat selalu bagi adik-adik. Ya, jadi ditunggu informasi dari universitas dan fakultas terkait dengan PBM ya, untuk belajar mengajar semester genap ini ya. Apakah nanti akan 100% luring atau masih daring atau blended ya, nanti kita akan berikan keterangan atau informasi lebih lanjut. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bapak Ibu dosen, koordinator KBK dan Prof Lilik serta adik-adik yang sudah hadir sampai sore hari ini ya. Jadi saya tunggu minggu depan. Saya infokan lagi ya nanti setelah suara semuanya masuk. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.